Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Syamsiah, NIM 215211224 dari kelas MBS 2G. Saya akan menjawab pertanyaan UAS yang telah disampaikan oleh Bapak dosen. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah urgensi ilmu Al-Quran dan hadis, yaitu ilmu Al-Quran itu sangat penting, terutama dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memahami isi Al-Quran akan mendapatkan kecerdasan, akal yang gemilang, hati yang sehat, lapang, tenang, tentram, dan mendapatkan petunjuk, serta hidup menjadi terarah dan rahmat atau pemberian yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pentingnya dalam memahami hadis, yaitu karena hadis ialah sumber kedua dalam pengambilan suatu hukum sehabis Al-Quran. Secara bahasa, hadis berarti habar atau artinya kabar atau peristiwa. Kemudian, keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat dimaksud dengan benar serta pas tanpa dorongan penjelasan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk jawaban soal yang kedua, yaitu yang membedakan orang yang memiliki wawasan ilmu Al-Quran dan hadis dengan yang tidak sama sekali ialah yang pertama, ia mampu membedakan mana yang hak dan batil dan juga nahi dan mungkar. Namun, orang yang tidak berwawasan tidak tahu persis perbedaan mana yang hak dan batil serta nahi dan mungkar. Untuk selanjutnya, ketika bertindak, orang yang berwawasan akan senantiasa cermat dan tidak ceroboh. Kemudian, dalam mengambil sebuah keputusan akan selalu mempertimbangkan asas dan manfaat serta mudorot. Sedangkan orang yang tidak berwawasan akan mengambil jalan pintas dan tidak memikirkan dampaknya. Dan orang yang berwawasan akan senantiasa mengambil pelajaran dan sebuah pengalaman yang terjadi dan akan menjadi orang yang lebih baik dari apa yang telah ia alami. Namun, tidak dengan orang yang tidak berwawasan, maka ia akan bersikap tidak peduli dari apa yang telah ia alami. Untuk nomor 3, pokok-pokok dalam pembahasan ilmu Al-Quran yaitu diantaranya yang pertama, asbabun nuzul, yaitu yang membahas pokok Al-Quran dari segi turunnya suatu ayat untuk menerangkan yang berhubungan dengan peristiwa tertentu. Yang kedua, tawarikh an-nuzul dalam ilmu Al-Quran yang menjelaskan masa dan tertib turunnya ayat Al-Quran satu demi satu dari awal hingga akhir. Untuk yang kedua, nasih, yaitu sesuatu yang menghilangkan atau menggantikan serta menghapus dengan hukum syara dengan dalil syara yang lain. Sedangkan mansuh, yaitu sesuatu yang dihilangkan, diganti, dan diubah serta dipindahkan. Selanjutnya, ijaz Al-Quran, yaitu ilmu Al-Quran yang membahas mengenai kekuatan dari susunan lafadz dan kandungan Al-Quran. Selanjutnya, tajwid Al-Quran, yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, muhkam wa al-mutasyabih, yaitu muhkamat, itu artinya ayat-ayat yang jelas artinya, sehingga ketika membaca tidak perlu memikirkan makna atau tidak perlu tafsir atau takwil. Sedangkan mutasyabih yaitu ayat-ayat yang tidak jelas atau samar artinya, sehingga butuh tafsiran atau takwil, serta subhat-subhat lainnya. Untuk jawaban nomor 4, yaitu ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal, sanad, matan, dan cara menerima serta menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lain-lain. Sedangkan ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk jawaban nomor 5, yaitu perbedaan hadis, sunnah, atsar, khabar, dan qudsi, yaitu hadis itu artinya sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabiannya. Sedangkan sunnah itu artinya lebih menyeluruh atau lebih umum,
Karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabiannya serta setelah kenabiannya. Kemudian khabar artinya segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Untuk selanjutnya, atsar itu didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hadis qudsi itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Ta'ala. Kemudian hadis ini juga terkadang disebut dengan hadis robani atau hadis ilahi.